ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk akhi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat duduk Ustaz. Masya-Allah. Gimana Ustaz? Apa yang bisa Iya ini dibantu? Ada lama yang sudah perlu enggak kita- pijit-pijit ini. Kenapa? Terakhir anak kesini udah berapa bulan yang lalu. Iya, lama sudah Ustaz. Pengen di pijit-pijit nih. Bisa Kretek-kretek kita- ya kan. pijat kertas sekaligus dibekam ya. Insyaallah sekaligus dibekam juga sudah lama enggak dibekam. Siap. Karena harus jaga kesehatan Iya. terus ini. Penting sekali Ustaz, harusnya. Insyaallah. Mana kita langsung aja. Lumayan jam terbang. Langsung kita coba tensi dulu Ustaz ya. Oh, tensi dulu ya. Tensi dulu biar Siap. lebih aman. Bismillah. Kita tensi dulu Ustaz ya. Kanan kiri? Yang kiri aja Ustaz. Yang kiri aja. Insyaallah. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Lengkap alat-alatnya di sini ya. Alhamdulillah Ustaz. Tenang Ustaz ya. Sip. Ini agak tinggi sih. Udah tingginya. Khair insyaallah. Insyaallah. Ustaz sudah makan? Belum. Tapi enggak tahu apa. Enggak, aman. Insyaallah. Kita bisa lanjut. Oh, siap. Insyaallah. Mantap, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa memang sentuhannya ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan agak mendingan Ustaz ya. Segar. Insyaallah. Alhamdulillah. Pantes rame di sini. Ya, alhamdulillah. Mantap ternyata servisnya. Insyaallah. Jadi kalau kita cek kesehatan kayak gini nih, misalkan terapi atau bekam atau yang ya seperti itu. Biasanya ada jadwal rutin kah kayak gini? Ada satu. Tentunya jelas. Ada. Untuk kita pijat atau bekam itu optimalnya sih ya sebulan sekali. Oh gitu ya. Dan juga kalau terlebih lagi bekam saja. Oh betul. Sunahnya Ya ada. itu Ya, ada ketentuannya ya. Ya jadi memang juga pijat juga seperti itu. Bagusnya sebulan sekali kita ada rutinkan lah. Ya. Jadi itu lebih ke pengaruh-pengaruh ke apa ini, ke persendian atau bagaimana kalau untuk pijat? Intinya semua organ dalam tubuh kita juga berpengaruh beberapa manfaat dari pijat bekam itu ya bisa meningkatkan sirkulasi darah. Dengan kita pijatan yang benar, arah yang benar tadi bisa melancarkan darah kita dalam tubuh kita saat. Kemudian juga bisa meningkatkan imunitas kita. Orang sehabis dipijat itu kan Masya Allah badannya langsung rasa saja. Betul. Dan juga bisa menghilangkan rasa penyakit atau mengurangi lah setidaknya. Karena dengan kita pemijatan itu kan kita dengan titik-titik tertentu, ada titik-titik untuk keluhan ini, keluhan itu. Jadi pijat itu nggak sembarangan saat tidak asal sat. Ada titik-titiknya juga. Kemudian yang terakhir yang paling penting sih bisa mengurangi rasa stres. Iya betul. Karena setelah kita dipijat itu biasanya itu ada endorfinnya yang keluar kan. Oh iya betul. Langsung lega sampai nikmat lah. Iya. Jadi intinya sebenarnya dari semua terapi-terapi itu kesehatan dari dalam ya. Karena kayaknya percuma orang aktivitas fisik ya, olahraga tapi kemudian dalamnya kurang dia perhatikan kesehatannya. Seperti misalkan masih tidak memperhatikan batinnya. Sebenarnya sesuai lah dengan konsep agama itu kan. Yang penting itu adalah kesehatan hati dulu. Ya. Kesehatan hati dulu. Badan itu mengikuti sebenarnya. Ketika sudah sehat hatinya, maka akan nampak dari lahirnya, dari zahirnya itu kesehatan juga. Jadi semua berangkat dari hati. Kan Nabi SAW menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadat
fasadal jasadu kullu. Kalau dia juga rusak, dia tidak sehat, maka jasadnya juga tidak sehat. Benar sih, jadi kalau kita lihat tujuan dari terapi-terapi itu kan perbaikan dari dalam ya. Insyaallah. Jadi kita butuhkan memang. Oh ya, Ustaz. Berkaitan dengan kesehatan hati, Ustaz. Tentunya kesehatan hati ini bersamaan dengan akhlak juga, Ustaz ya. Bagaimana kalau misalkan ada seseorang ini dia nih akhlaknya masya Allah baik terhadap tetangga, terhadap teman-temannya, pokoknya ada hal-hal kebaikan dia masya Allah lah. Nah, tapi sayangnya cuma satu, dia ini non muslim. Oh, nah. Itu gimana, Ustaz? Tapi kebalikannya lagi, misalkan nih kan ada seorang muslim tetapi dia ya akhlaknya sama temannya ya kurang bagus, ya hal-hal yang tak terpuji lah, salah satunya mungkin ya namimah, ghibah dan sebagainya itu kan suka nipu. Apakah dia masuk surga? Oh, nah. Ya. Cocok seperti yang Anda sampaikan, Hendra. Jadi kesehatan hati itu salah satu indikasinya adalah baiknya akhlak dan perilaku seseorang. Nah, tadi kalau yang antum tanyakan terkait dengan kasus ada orang yang baik akhlaknya, suka membantu, ya ramah dengan sesama. Tapi persoalannya dia kafir, non muslim, tidak beriman, ya. Bagaimana keadaan orang ini di dunianya maupun kelak di akhirat? Nah, sebaliknya juga ada orang yang mengaku beriman, muslim, tapi akhlaknya tidak baik, perilakunya kurang baik dan sebagainya. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Nah, kalau kita berbicara terkait dengan keadaan dan nasib dua kasus daripada orang-orang tersebut, sesungguhnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat, ya. Jadi intinya adalah hatinya harus bersih, hatinya harus selamat. Nah, keselamatan hati itu kunci nomor 1 adalah dia beriman kepada Allah. Ya. Kalaupun misalkan kita lihat ada orang yang tidak beriman, kemudian baik akhlaknya, itu tidak menunjukkan bahwa hatinya selamat. Tidak menunjukkan, tapi itu fitrah dia. Fitrah yang memang manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Ada orang yang ramah, ada orang yang baik bawaannya, tetapi tidak menunjukkan bahwa hatinya itu selamat. Jadi sekalipun dia baik terhadap sesama, sekalipun akhlak dan perilakunya baik menurut mata manusia, tapi di mata Allah kalau dia tidak beriman, sesungguhnya dia tidak selamat, artinya tidak selamat. Sebaliknya orang yang mengaku beriman atau muslim, ketika dia sudah beriman, pada dasarnya dia sudah menyelamatkan hatinya. Walaupun zahir perilaku akhlaknya pun misalkan tidak baik, tetapi paling minimal ya dia sudah bisa menyelamatkan, ada jaminan dia selamat di akhirat. Kalaupun misalkan Allah hendak mencuci kesalahan-kesalahannya, jika Allah berkehendak, mungkin dia akan masuk ke neraka terlebih dahulu, tapi tidak kekal. Baru kemudian setelah terhapuskan, terbalaskan semua kejelekan-kejelekannya, baru Allah masukkan ke dalam surga. Nah, Ustaz, berarti tadi seperti Ustaz jelaskan tadi, orang non-muslim dia berbuat kebaikan di dunia, kan? Betul. Berbuat ya masya Allah lah. Tapi dia nanti di akhirat ujung-ujungnya pasti bakal masuk neraka. Iya. Kemudian sebaliknya tadi, orang non-muslim, orang muslim, kan, dia berbuat jahat di dunia, kan, tapi ujung-ujungnya nanti dia bakal masuk surga juga. Bakal masuk surga juga. Nah, terus kalau ini maaf Ustaz ya, mungkin kalau bagi orang awam ya, di situ ya letak keadilannya Allah Subhanahu Wa Taala tuh di mana letak keadilannya? Nah, kalau dari pertanyaan antum tadi, kita bisa kasih sebuah analogi, permisalan.
saat ini orang pada senang berolahraga, ya kan? Ada yang jogging, ada yang nge-gym, dan banyaklah variasi-variasi olahraga kan. Tujuannya orang-orang berolahraga apa? Secara umum apa? Untuk sehat, ya, untuk sehat. Tapi apakah orang yang olahraga itu semuanya pasti sehat? Enggak. Kasus banyak terjadi, lagi olahraga, serangan jantung, meninggal. Dokter juga enggak sedikit, ya kan, yang meninggal karena sakit. Bahkan ada binaragawan nih, yang sakit kena kanker atau tumor begitu. Berarti ternyata orang yang olahraga itu tidak mesti bisa dikatakan bahwa dia sudah menjalani pola hidup sehat. Ya kan? Orang yang olahraga bukan berarti dia sudah menjalani pola hidup sehat. Kalau dia berolahraga tetapi masih memasukkan ke dalam dirinya hal-hal yang tidak baik untuk tubuhnya, masih merokok misalkan, masih minuman keras, pola hidupnya, pola makannya dia tidak atur, maka dia tidak dikatakan menjalani pola hidup sehat. Nah, analoginya dengan kehidupan kita di dunia ini, bahwa yang dikatakan sebagai pola hidup sehat itu adalah pola hidup yang sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama. Apa yang dimau oleh Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya apa? Seseorang itu akan dikatakan berbuat baik, beramal soleh apabila dia memenuhi kriteria pola hidup yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada orang kafir berbuat baik, ya kan? Perilakunya baik. Itu zahirnya saja dia seperti berbuat baik. Padahal sesungguhnya dia tidak sedang menjalani pola hidup sehat menurut agama. Kenapa? Karena zahirnya saja dia berbuat baik, tetapi dia tidak memperbaiki isi hatinya. Seperti orang yang berolahraga, tetapi dia masih memasukkan ke dalam dirinya hal-hal yang bisa merusak tubuhnya. Jadi sesungguhnya yang dikatakan sebagai amal baik, amal soleh itu harus memenuhi dua ketentuan. Yang pertama, dia harus beriman. Iman di sini maksudnya adalah sehat hatinya. Dia harus menyehatkan dulu batinnya, hatinya. Dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah amal soleh. Amal soleh adalah segala perbuatan yang dicontoh oleh Nabi SAW. Kalau dia tidak menjalani dua hal ini, sebaik apapun yang nampak dilihat oleh manusia, maka tidak bermanfaat. Seperti orang yang rajin jogging, tapi dia ketika sudah selesai olahraga, dia masih melakukan gaya hidup yang tidak baik, dan sebagainya. Ya, tidak berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami perlihatkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan daripada amalan-amalan baik. Faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan semua amal baiknya mereka itu sebagai debu yang berterbangan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak memenuhi syarat utama dari amal baik itu. Apa syarat utama? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kenapa kemudian ada orang beriman atau muslim lah. Di dunianya dia berbuat banyak kejelekan yang dia lakukan. Maka di akhirat nanti dia masih besar peluangnya masuk ke surga. Bisa jadi dengan syafaat Nabi SAW ataupun dengan syafaat-syafaat lainnya, ataupun mungkin dia masuk neraka terlebih dahulu, dicuci dia untuk membersihkan kesalahan-kesalahannya. Setelah itu karena masih sehat hatinya, masih ada iman di dalam dirinya, dia bisa masuk ke dalam surga. Seperti itu juga dengan orang yang menjalani pola hidup, walaupun mungkin dia jarang olahraga, tapi dia masih menjaga asupan makanannya,
dia tidak memasukkan hal-hal yang merusak badannya, potensi sehatnya masih lebih besar daripada orang yang rajin olahraga, tapi dia masih merokok, masih minum minuman keras. Nah, seperti itu analoginya. Inilah keadilan Allah. Allah sudah jelaskan bahwa untuk masuk surga, dia harus menjalani pola hidup, pola amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Sebagaimana sunnatullahnya, orang yang mau sehat harus menjalani pola hidup sehat. Apa pola hidup sehat? Olahraga, aktivitas fisik, dan menjaga isi di dalam dirinya. Dengan asupan makanan, tidak memasukkan hal-hal yang bisa merusak badan. Itu syarat pola hidup sehat. Agar dia bisa mendapatkan kesehatan tersebut. Nah, kalau misalkan dia tidak memenuhi dua hal ini, dia tidak akan bisa mendapatkan kesehatan tersebut. Seperti itu juga keadilan Allah untuk bisa masuk ke dalam surga. Bahwa ternyata berbuat baik itu tidak cukup. Harus memenuhi syarat keimanan. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau misalkan orang yang terlahir dari memang keluarga non-muslim, keluarga kafir, ya kan? Lingkungannya juga seperti itu, non-muslim semua. Juga dia mungkin tinggal di pedalaman, ya, pedalaman yang Islam belum masuk di sana. Nah, itu bagaimana nasibnya? Nah, terkait dengan orang kafir atau non-muslim, ya, yang memang lahirnya dari keluarga non-muslim, atau dia tinggal di daerah di sebuah negeri yang memang jarang kaum muslimin di sana. Sehingga bagaimana dengan persoalan mereka untuk bisa mengenal keimanan itu kan, tentunya kan, karena syarat utama itu bisa masuk surga kan harus beriman. Nah, sementara ada orang yang baik misalkan perilakunya, tapi dia tidak dapatkan petunjuk, tidak dapatkan penjelasan tentang agama. Itu kan yang mungkin intinya. Nah, sebenarnya Nabi SAW telah menegaskan di dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah berarti dia siap menerima petunjuk. Semua perangkat di tubuhnya itu siap untuk menerima hidayah. Fa'abawahu hawidanihi. Bapaknya lah, orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai orang Yahudi, atau menjadikan dia sebagai orang Nasrani, Majusi, yang menjadikan dia menjadi orang yang tidak baik. Itu keluarga, lingkungannya. Nah, dalam keadaan sebenarnya dirinya sudah siap untuk menerima petunjuk. Nah, kaitannya lagi, analogi tentang kesehatan. Orang itu ketika olahraga, ya, ketika olahraga untuk mencapai kesehatan, dia secara naluri, secara fitrahnya, dia pasti akan berusaha untuk bisa menjaga asupannya, pola hidupnya, untuk mencapai sehat. Dia pasti secara, walaupun dia tidak belajar, secara naluri manusia itu akan terbawa untuk menjalani pola hidup sehat sesungguhnya. Untuk tidak merokok ketika dia sedang rajin olahraga. Untuk menjaga tubuhnya supaya tidak memasukkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan orang-orang non-muslim misalkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah datangkan kepada mereka itu petunjuk dengan datangnya Islam di berbagai penjuru negeri. Apalagi di zaman ini. Sekarang ini, di zaman ini, bagi orang-orang non-muslim, orang-orang kafir di sana, qad qamat alaihim hujjah. Sudah tegak hujjah atas mereka. Maksudnya apa? Sudah tidak ada alasan lagi. Kami tidak pernah dengar tentang Islam. Kami tidak pernah dengar tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam. Kenapa? Informasi sekarang itu begitu masif, begitu kencang, begitu gencar, dan mudah untuk didapatkan oleh setiap manusia pada saat ini. Nah, dalam keadaan Allah sudah lengkapi di dalam tubuhnya itu sebenarnya fitrahnya akan membenarkan Islam itu. Sebagaimana tubuh itu akan lebih mudah menerima makanan sehat daripada makanan tidak sehat. Seperti itu juga dengan jiwa manusia. Ketika datang Islam, fitrah badannya, fitrah jiwanya, itu sebenarnya siap menerima hidayah itu. Satu di antara yang menghalangi hidayah apa?
kesombongan, tidak enak, malu dan sebagainya. Bukan bawaan dirinya sebenarnya, tapi karena faktor-faktor perasaan. Itulah yang menghalangi mereka untuk tidak menerima kebenaran Islam. Sehingga dengan telah ditegakkannya hujah atas mereka, maka ketika di akhirat nanti tidak ada alasan lagi mereka bahwa mereka tidak pernah mendengar agama Islam, tidak pernah mendengarkan petunjuk dan tentang kebenaran yang datang kepada mereka. Disinilah disimpulkan bahwasanya Allah sudah adil kepada hambanya. Bahwa tidak ada alasan lagi orang-orang kafir itu kelak di akhirat mengatakan, kami tidak pernah mendapatkan petunjuk itu. Padahal Allah sudah adil kepada mereka, didatangkan petunjuk, didatangkan kebenaran, didatangkan tentang agama, supaya mereka mengimaninya, sehingga dengan keimanan tersebut mereka bisa beramal soleh, sehingga dengan keduanya mereka bisa masuk ke dalam surga. Ya, jadi sebenarnya kesimpulan tentang keadilan Allah, Allah sudah cukup adil kepada kita semua. Dan bukti yang lain keadilan Allah, orang beriman ketika dia berbuat jelek di dunia, ya kan, berbuat jahat di dunia, peluang dia masuk neraka juga besar dengan dicucinya dosa-dosanya. Menunjukkan apa? Allah adil kepada hambanya. Kalau dia berbuat jahat di dunia, dia bisa dicuci di neraka. Tetapi dengan keadilannya pula, karena dia masih punya iman, Allah masukkan dia ke dalam surga setelah dosa-dosanya dicuci. Jadi semua apa yang terjadi pada kita ini di bawah atas kehendak dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah ya. Insyaallah, masyaallah. Luar biasa satu penjelasan. Berarti tadi itu untuk kita bisa masuk ke dalam surga itu tentunya dengan beriman kepada Allah. Betul. Kemudian beramal soleh. Betul. Berarti sejalan juga tadi tentang kesehatan tadi. Ya. Jadi kita kalau mau sehat tentunya dengan berolahraga dan jaga kesehatan ya. Mulai sehat tadi. Ya, seperti itu. Luar biasa. Jadi semua ada syarat-syaratnya supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Luar biasa ini ya. Sarapan faedah pagi hari ini. Masya Allah Ustaz. Insya Allah kita bisa berkunjung ke sini dapat sentuhan-sentuhan terapi ini, refleksi ini luar biasa ini. Kayaknya harus dirutinkan ini ke sini supaya dapat sentuhan-sentuhan refleksinya antum nih. Nanti insya Allah kita sebulan sekali nanti biar anak atur schedule-nya. Insya Allah. Pas ada jadwal ke Muara Jawa ini kan, kita langsung biar collab lah ya nanti ya. Collab faedah. Insya Allah. Barakallahu fiik.